Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita Kimetsu no Yaiba setelah season ketiga, yaitu arc pelatihan Hashira. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Setelah pertarungan yang terjadi di desa penempa pedang, seluruh korps pemburu iblis mengadakan sesi latihan khusus yang dinamakan pelatihan Hashira. Yang mana mereka yang peringkatnya di bawah para Hashira akan berlatih langsung dengan para Hashira lainnya. Dan biasanya para Hashira hanya akan melatih para penerusnya saja dan akan selalu sibuk setelahnya. Karena para Hashira mempunyai tugas untuk melindungi suatu daerah yang ditugaskan pada mereka dan mengumpulkan informasi tentang iblis serta mengembangkan keahlian mereka. Akan tetapi, semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul, dan hal ini bagaikan hari tenang sebelum badai tiba. Dan karena hal itu, para Hashira pun akhirnya hanya perlu fokus pada pelatihan, yaitu pada pagi hari saja, dan patroli pada malam hari saja. Dan setelah Zenitsu menjelaskan semua keadaan yang terjadi pada korps pemburu iblis setelah pertarungannya di desa Pandai Besi kepada Tanjiro yang sedang dirawat, Zenitsu pun merasa sangat kesal karena semua hal tentang pelatihan Hashira tersebut. Tapi Tanjiro pun memujinya karena Zenitsu telah mengajarkan teknik pernafasan petir kepada Tanjiro yang membuat Tanjiro memudahkan dirinya untuk menyerang iblis bulan atas Hatengu. Setelah Zenitsu pergi, Tanjiro pun mendapat pesan dari Oyakata Sama untuk menemui Giyu. Di sisi lain, Uzui Tengen marah kepada pasukan yang dilatihnya karena lemah di pelatihan Hashira ujian pertama. Dan di sini dijelaskan kalau pelatihan Hashira dibagi beberapa tahap. Yang pertama, Uzui Tengen melatih stamina dasar. Yang kedua, Mitsuri melatih kelenturan. Yang ketiga, Tokito melatih kecepatan pergerakan. Yang keempat, Obanai melatih perbaikan jurus pedang. Yang kelima, Sanemi melatih ketahanan tubuh dengan memukul para peserta tanpa henti. Dan yang terakhir, Gyomei melatih penggunaan otot. Dan dari mengajar pelatihan tersebut, para Hashira juga mendapatkan pelatihannya sendiri melalui mengajar. Di sini dijelaskan bahwa pelatihan ini untuk mencari anggota yang mendapatkan tanda saat berlatih, sekaligus meningkatkan kualitas pasukan. Dan bagi mereka yang sudah mendapatkan tanda dari awal, tetap akan berlatih mempertahankan kondisi tanda pemburu iblis mereka. Sehingga karena hal tersebut, setelah para pasukan mendengar informasi itu, mereka pun termotivasi untuk mempersiapkan pertarungan yang akan datang. Kemudian setelah beberapa hari, Tanjiro dengan luka di kakinya pun datang ke tempat Giyu karena perintah Oyakata Sama. Di sini Tanjiro mencoba menghibur Giyu dengan memintanya untuk dilatih setelah sembuh. Tetapi Giyu menolak dan marah karena Tanjiro tidak menjadi penerus Hashira air. Giyu juga menjelaskan kalau sebenarnya seseorang harus menjadi Hashira air karena kursi Hashira yang sekarang sedang kosong. Dan kemudian Giyu pun meninggalkan Tanjiro dan menyuruhnya untuk pergi. Tetapi Tanjiro pun terus mengikutinya hingga 4 hari untuk menghibur Giyu. Hingga akhirnya Giyu menyerah dan menjelaskan kepada Tanjiro kalau sebenarnya dirinya tidak pernah lolos seleksi akhir pemburu iblis di Gunung Bunga Wisteria itu. Karena pada saat itu para peserta lainnya dan juga dirinya bahkan tidak bisa membunuh satu iblis pun, dan telah ditolong oleh Sabito temannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dan karena itu Giyu merasa kalau dirinya tidak pantas menjadi Hashira air, kemudian menyuruh Tanjiro untuk jangan mencampuri urusannya lagi. Tanjiro yang mendengar penjelasan Giyu merasa sedih prihatin kepadanya. Dan juga Tanjiro paham kalau Sabito adalah orang yang telah melatihnya. Dan karena hal itu Tanjiro juga mulai merasa sedih saat memikirkan kematian Rengoku. Setelah merenungkan semua itu, Tanjiro pun langsung mengajar Giyu dan mengatakan kalau Sabito yang percaya kepadanya membuat hubungannya tetap terjaga. Setelah mendengar hal itu, Giyu pun terkejut dan terdiam, dan langsung mengingat flashback saat dirinya dipukul oleh Sabito karena berpikir bahwa mati lebih baik. Di situ Sabito juga mengingatkan Giyu jika dia berkata seperti itu, maka itu sama saja mengejek kakaknya Giyu yang telah menyelamatkan Giyu dari iblis dan menyuruhnya untuk terus hidup karena masa depan orang yang menyelamatkannya masih ada di dalam diri Giyu. Saat Tanjiro melihat Giyu yang terdiam, dia pun mulai bingung. Dan saat Giyu ingin meminta maaf kepada Tanjiro dan akan berlatih kembali, Tanjiro pun langsung mengajaknya untuk berlomba makan mie soba. Di sisi lain, Shinobu yang sedang berdoa untuk kakaknya, tiba-tiba Kanao datang ingin memintanya dilatih.
Tetapi Shinobu tidak bisa karena dirinya tidak ikut berpartisipasi dalam pelatihan. Tanjiro yang telah pulih pun kini memulai pelatihan staminanya dengan gembira. Tanjiro pun berlatih dengan Tengen Uzui. Setelah selesai dengan sangat cepat dalam 10 hari, Tanjiro pun melanjutkan sesi latihan keduanya di tempat Muichiro. Di sini, Tanjiro berhasil selesai dengan sangat cepat dalam pelatihan kecepatan pergerakan selama 5 hari. Setelah itu, Tanjiro langsung melanjutkan pelatihannya pada Mitsuri dalam pelatihan kelenturan tubuh. Dan setelah selesai, Tanjiro pun melanjutkan pelatihannya dengan Obanai. Di pelatihan ini, Tanjiro berlatih teknik perbaikan pedang dengan para peserta lainnya yang diikat sebagai area pelatihannya. Dan saat Tanjiro melanjutkan sesi latihannya ke tempat Sanemi, di tengah jalan dia bertemu Zenitsu yang ketakutan karena pelatihan Sanemi. Dan saat Sanemi menangkapnya, mereka berdua pun akhirnya pergi ke tempat pelatihan tersebut. Dan di tempat pelatihan itu, Tanjiro, Zenitsu, dan para peserta latihan lainnya babak belur saat berlatih pertarungan dengan Sanemi menggunakan pedang kayu. Dan saat sesi istirahat, Tanjiro yang sedang berjalan pun tiba-tiba mendengar cekcok antara Genya dan Sanemi, yang mana Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adiknya. Sanemi yang kesal pun menyuruh untuk Genya berhenti dari pemburu iblis karena tidak memiliki bakat. Tanjiro yang mendengarnya langsung terkejut, tapi saat Genya ingin meminta maaf dan memberitahu rahasia kekuatannya kalau dirinya bisa memakan iblis agar dapat bertarung, Sanemi pun langsung marah dan dengan sangat cepat langsung mencoba menusuk mata Genya dengan kedua jarinya. Tapi dengan cepat Tanjiro langsung menyelamatkan Genya hingga membuat para peserta pelatihan terkejut. Di sini Tanjiro pun beradu mulut dengan Sanemi karena membela Genya yang tidak diakui sebagai adiknya dan berusaha melukainya. Tetapi karena itu Sanemi pun akhirnya merasa kesal dengan Tanjiro dan langsung berlari dengan sangat cepat kepada Tanjiro serta meninju perutnya. Kemudian perkelahian pun terjadi antara Tanjiro dan Sanemi. Dan karena itu Zenitsu yang disuruh Tanjiro membawa kabur Genya pun langsung dipukul oleh Genya karena telah meledek kakaknya. Dan kemudian perkelahian Tanjiro dan Sanemi pun langsung dihentikan oleh seluruh peserta pelatihan. Hingga akhirnya Tanjiro dan Sanemi ditegur oleh atasan. Dan pelatihan Hashira Sanemi pun ditunda serta Tanjiro dilarang mendekati Sanemi. Setelah itu, Tanjiro bersama Zenitsu pun kembali melanjutkan pelatihan terakhirnya ke tempat Gyomei. Di gunung, Tanjiro dan Zenitsu pun terkejut melihat Inosuke berlatih di bawah air terjun. Dan yang lebih membuat Tanjiro dan Zenitsu terkejut adalah saat melihat Gyomei berdiri dalam posisi duduk sambil menahan beberapa batang pohon besar yang diikat dengan beberapa batu besar yang dikelilingi oleh api. Kemudian di chapter 134, Tanjiro dan Zenitsu yang telah sampai di pelatihan Gyomei, mereka pun memulai latihannya. Gyomei menjelaskan tahapannya, yaitu pertama, membiarkan air terjun menjatuhi tubuh, lalu mengangkat 3 batang pohon besar, dan kemudian mendorong batu raksasa melewati kota. Setelah pelatihannya selesai, para peserta pun beristirahat makan, dan saat itu Tanjiro memberitahu kalau Gyomei sangat kuat, bahkan bisa mendorong batu raksasa yang saat ini dilihat Zenitsu. Dan karena hal itu, Inosuke dan Tanjiro pun langsung semangat melanjutkan pelatihannya. Lalu setelah selesai melaksanakan hal tersebut, Tanjiro pun melanjutkan sesi berikutnya, yaitu mendorong batu. Tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Dan pada saat latihan itu, Genya pun datang menghampirinya. Genya pun menyadari kalau tanda di dahi Tanjiro mulai membesar dan menggelap. Di sini Genya menjelaskan tindakan repetitif yang dilakukan Gyomei untuk memaksimalkan konsentrasinya agar bisa mendorong batu. Lalu di sisi lain, iblis kecil berbentuk bola mata pun sedang mengendap-endap mengikuti pasukan pemburu iblis yang pergi. Dan pada saat itu, Nakime pun sudah tahu keberadaan 60% dari pasukan pemburu iblis, tetapi dirinya masih belum menemukan Nezuko. Lalu Muzan pun menyuruh Nakime dengan bola mata iblisnya tersebut untuk pergi ke suatu tempat. Di sini, Tanjiro pun memahami apa yang telah diberitahu Genya tentang tindakan repetitif. Tindakan tersebut seperti terus mengingat kemarahan atau kenangan pahit untuk meningkatkan detak jantung dan mendapatkan fokus penuh tanpa teknik pernafasan. Dan Tanjiro serta Genya sadar kalau hal tersebut mirip seperti saat Tanjiro mendapatkan tandanya. Tetapi di tindakan repetitif ini, Genya dan Gyomei tidak memiliki tanda.
Dan setelah itu, Tanjiro pun akhirnya menggunakan tindakan repetitif tersebut untuk mendorong batu dengan mengingat wajah keluarganya yang telah meninggal, serta mengingat perkataan Rengoku. Dan bahkan saat menggunakan teknik itu untuk mendorong, Tanjiro langsung mendapatkan tanda pemburu iblisnya, hingga akhirnya bisa mendorong batu raksasa tersebut. Setelah Tanjiro mendorong batu, dia pun langsung kelelahan dan dehidrasi setelah berhasil mendorong batu melewati kota. Hingga akhirnya Gyomei datang dan memberinya air, serta memuji dan mengakui Tanjiro setelah apa yang terjadi di desa penempa pedang. Lalu di sini Gyomei pun menceritakan masa lalunya, yang mana keluarga atau anak-anak yang dirawatnya telah meninggal diserang iblis, hingga menyisakan satu yang dilindungi oleh Gyomei, dan itu akibat salah satu anak yang berkhianat memberitahu lokasi tempatnya. Dan karena kesal anak-anak yang dirawatnya dibunuh iblis, Gyomei pun mengamuk dan terus memukul kepala iblis hingga matahari terbit. Dan akhirnya Gyomei merasa kalau dirinya juga dikhianati oleh anak yang telah diselamatkannya. Karena anak tersebut sambil ketakutan menutup matanya mengatakan kalau orang itu adalah iblis yang telah membunuh teman-temannya. Dan akhirnya karena hanya Gyomei di tempat tersebut, dia pun disalahkan dan dipenjara. Tetapi Oyakata-sama membelanya dan menolongnya. Setelah Tanjiro dan Inosuke serta Genya menyelesaikan pelatihannya di tempat peristirahatan, sambil makan, Genya pun menjelaskan kepada Tanjiro bahwa Gyomei adalah orang yang baik yang menjadikan dirinya yang memiliki bakat memakan iblis sebagai muridnya. Dan Genya juga membicarakan bagaimana dirinya diperlakukan oleh Shinobu. Setelah itu, di tengah perjalanan Tanjiro menuju tempat Gyu, tiba-tiba dia melihat Gyu bersama Sanemi yang sedang latihan bertarung. Bahkan sampai-sampai Tanjiro memisahkan mereka karena ingin melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong setelah pedang mereka berdua patah. Lalu karena Tanjiro terlalu banyak bicara tentang mengajak Sanemi makan makanan ohagi kesukaannya, Sanemi pun memukul dagu Tanjiro hingga pingsan. Dan di sisi lain, saat Sanemi pergi dari tempat Gyu, di perjalanan dia pun menghancurkan mata iblis Nakime yang mengikutinya. Setelah itu, di rumah Kagaya, Muzan pun datang menghampirinya. Oyakata-sama yang sedang terbaring sakit dan tidak bisa melihat, di rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh Muzan. Kemudian istrinya menjelaskan penampilan Muzan kepada Kagaya, dan pada saat Muzan menghampirinya, Kagaya merasa kalau sebelumnya dirinya sudah mengira jika Muzan sendiri pasti akan membunuhnya. Dan mereka pun berbincang-bincang tentang masa lalu keluarganya, yang mana Muzan adalah keturunan dari keluarga Ubuyashiki. Dan juga Kagaya menjelaskan masa lalu keluarga Ubuyashiki, yaitu setiap anak yang lahir dari keluarganya sangat lemah dan akan cepat mati dengan tidak melebihi usia dari 30 tahun. Tapi karena saran dari seorang pendeta, keluarganya harus mendedikasikan hidupnya untuk menghabisi iblis yang berasal dari keturunannya agar keberadaan dari keluarganya tidak punah. Dan sejak itu keturunan Ubuyashiki mendapatkan istri dari kalangan pendeta. Lalu setelah itu, Muzan pun merasa aneh karena tidak merasakan kebencian kepada Kagaya Ubuyashiki. Dan saat melihat sekeliling area rumah sambil melihat dua anak Kagaya yang sedang bermain, Muzan merasa perasaan nostalgia yang dianggapnya jijik. Dan Muzan pun menganalisa bahwa hanya ada 4 orang yang berada di rumah Ubuyashiki ini. Lalu saat Ubuyashiki tahu kalau impian Muzan untuk mendapatkan keabadian setelah merebut Nezuko, Kagaya menjelaskan kalau pemburu iblis tidak akan pernah melepaskannya, dan jika membunuh Kagaya, pemburu iblis tidak akan terganggu atau menderita. Dan saat Muzan mendengar kalau iblis akan musnah ketika dia mati, Muzan langsung merasa kesal dan berencana membunuh Kagaya. Dan Kagaya menjelaskan lagi kalau dirinya mati, maka semangat tempur pemburu iblis akan meningkat. Di sisi lain, para Hashira dan juga Tanjiro yang telah diperingati burung gagak bahwa ada serangan di rumah Ubuyashiki, mereka pun langsung pergi menuju ke tempat tersebut dengan buru-buru. Di sini, Sanemi yang baru saja sampai di rumah Oyakata-sama, tiba-tiba Sanemi terkejut saat melihat rumah Oyakata-sama meledak dengan luar biasa. Begitu juga Hashira lainnya beserta Tanjiro yang melihatnya. Di ledakan itu, tubuh Muzan pun terkoyak. Dia merasa kalau dirinya telah membuat kesalahan karena tidak menyangka kalau Kagaya beserta istri dan 2 anaknya mengakhiri hidupnya dengan mengajak Muzan meledakkan diri bersama dengan menggunakan paku jebakan Nichirin untuk menghambat regenerasi Muzan. Lalu di tengah bangunan yang terbakar saat dirinya sedang beregenerasi,
Tiba-tiba Muzan dilempar jurus darah iblis bola daging yang menjadi duri raksasa dan menjebaknya. Dan saat Muzan ingin menghilangkan jebakan tersebut dengan menyerapnya, Tamayo dengan jimat penghilangnya langsung menusuk perut Muzan dan memasukkan obat pengubah iblis menjadi manusia saat Muzan sedang menyerap jebakannya, sehingga membuat Muzan menyerap obat tersebut. Tiba-tiba Gyomei pun datang langsung menghancurkan kepala Muzan dengan nicirinya. Gyomei pun melihat masa lalu dirinya saat dirinya dibela dan diselamatkan oleh Oyakata Sama yang lebih muda darinya. Dan di saat-saat terakhirnya sebelum Muzan datang, dia memberitahu Gyomei kalau Muzan akan datang 5 hari lagi dengan nalurinya yang luar biasa. Dan Oyakata Sama menyuruh Gyomei untuk membiarkan dirinya menjadi umpan. Kemudian di pertarungan, kepala Muzan pun tumbuh kembali setelah hancur oleh Gyomei. Dan di sini pertarungan awal para pemburu iblis melawan Muzan pun dimulai. Tapi sayangnya saat mereka semua menyerang Muzan di tengah pertarungan itu, tiba-tiba pijakan tanah yang sedang terbakar pun langsung berubah menjadi pintu tatami dan membuat seluruh pasukan pemburu iblis masuk ke perangkap Muzan dan masuk ke dalam kastil Infinity. Dan demikian adalah pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba tentang arc pelatihan Hashira. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.